Aku wong NU, aku pengurus NU, amali aku Nahdliyin, tapi aku gak alergi dengan pakai jubah, tidak alergi dengan jenggot. Ngomong-ngomong putranya berapa ini? Tiga. Pertama putra Caraka Sangkara, kedua putri Thalia Kayana, ketiga putra lagi Wacana Bawana. Itu. Yang keempat? Insya Allah sampun. Nggak pingin bikin lagi ini. Kayaknya sudah sih gitu. Sudah capek ya. Yo ora capek les. Urusannya akeh. Urusannya akeh itu. Itu pengennya seperti itu. Ya, nandur lah, nandur. Nggak pengen suatu saat misalnya punya pesantren sendiri, kan rata-rata orang NU yang ini kan mengembangkan kayak. Saya tahu diri kok, maksudnya saya tahu kapasitas saya itu seberapa. Di usia segini kalau merintis lembaga itu, kemudian dengan harapan lembaga itu akhirnya maaf seperti punyanya Mas Ma'arif, kayak telat. Dan loh Mas Ma'arif itu mulainya kan juga baru beberapa tahun. Iya, udah lama. Udah lama Mas Ma'arif, saya tahun 2. Baru 3 tahun. Wah, ya lebih. Lebih ya? Lebih Mas Arif. Katanya sebelum dan itu progresnya bagus. Progresnya bagus. Saya tuh kami merintis di depan samping masjid itu sudah kami mulai bangun gedung TPQ serta madrasah diniyah. Dan harapan saya itu akan menjadi pusat pergerakan NU Pacar Peluk. Ya kan gedung serbaguna gitu loh ya. Dan saya tuh kalaupun lembaga pendidikan formal atau pesantren koyok yo abot. Saya tuh pengen membuat mungkin yang berat tuh nggak ada. Ya wallahu alam. Tapi yang mungkin bisa kami lakukan dengan segala keterbatasan itu ya lembaga-lembaga sifatnya skoci lah, dari kecil-kecil. Contoh seandainya ada anaknya seperti ini, sentra kewirausahaan pemuda. Itu. Jadi kan lembaga kecil, tapi manfaatnya banyak, besar, setidaknya untuk anak-anak seperti itu. Kalau membuat lembaga formal, ya aku mau biaya operasionalnya tinggi, terus kita juga kecuali lah kemudian respon masyarakat juga langsung bagus. Ya, eranya menurut saya kok enggak. Makanya bisa yang dilakukan ya TPQ. Ngulang ngaji tapi kemudian kelembagaannya ditata yang lebih bagus. Kemudian madrasah diniyah. Ini dua ini sudah kami memiliki izin operasionalnya. Nah, kemudian nanti seandainya ada riset-riset lah. Ya, riset atau proyek apa. Ya, jadi kan nggak butuh satu kerja yang ekstra, apalagi posisi saya juga ASN terbatas seperti itu. Mas, apa? Tadi mau ngobrol dulu? Enggak, sudah. Terakhir ya. Ini pertanyaan agak ke masa lalu sih. Sebelumnya selama sekolah di MAPK itu ada kenangan yang baik atau yang mengantarkan pendidikan yang mengantarkan sampai sekarang ini kan berarti ada nggak misalnya kenangan baik di MAPK dan pengalaman-pengalaman baik yang di sana lah yang bisa yang jelas yang membentuk jenengan selama ini. Iya. Satu, kemampuan ilmu alat kita ya seperti yang pernah diceritakan oleh Profesor Al-Makin. Ketika beliau menceritakan bagaimana Ustadz Mukhayyan. Ustadz Mukhayyan kan sakjane gak sepiro pinter sih, nuwun sewu kan. Tapi beliau itu berani mendobrak dan kemudian kita juga akhirnya bisa terinspirasi sehingga ketok-ketok dinilai orang lain pinter. Itu jadi kemampuan ilmu alat sehingga kita bisa membaca kitab-kitab atau buku-buku berbahasa asing khususnya Arab dan Inggris itu kan relatif lebih mandiri. Meskipun mungkin secara gramatika bahasa Arab mungkin sangat kalah dengan teman-teman dari pesantren Salaf. Tapi kan
yang kita inginkan dari membaca kita kan ngerti apa sing dikarepne. Iya dikarepne ya, bukan iki dadi apa kan nggak masalah soal kowe mocone iki rofa atau ke nasab atau ke jar ternyata kan nggak masalah. Satu-satu keliru, tapi karpe tulisan itu maksudnya kita paham. Itu. Yang kedua adalah egaliter, demokratisasi atau ya kalau dalam bahasa sekarang ini adalah terbuka, kemudian moderasi dalam beragama, orang metiti gitu loh ya. Walaupun sebenarnya di MAPK ya dulu itu ya ada model-model metiti, tetapi kan iklim kita membuat kita kemudian terbuka. Iya, sing Muhammadiyah tetap dadi Muhammadiyah, sing NU tetap dadi NU, tapi bisa memahami. Bukan hanya itu, yang NU jadi Muhammadiyah ada. Ya, Muhammadiyah jadi NU juga ada. Iya. Tapi ini NU rasa salafi. Pakaiannya ini. Oh, naik kan yo. Enggak, kalau soal pakaian itu saya memang salafi, wahabi saya memang tidak pengen gitu ya. Selama ini kok kalau ada orang pakai jubah itu kan biasanya sing gamis itu kan sing sodo ngritis jenggot kan kanca-kanca NU sih. Kadang-kadang kanca NU nang wasra wong ngono ku piye. Nah, sekarang enggak satu rubah itu. Aku wong NU, aku pengurus NU, amali aku Nahdien, tapi aku enggak tidak alergi dengan pakai jubah, tidak alergi dengan jenggot seperti itu. Jadi dengan seperti inilah kemudian saya itu juga bisa berinteraksi dengan teman-teman Salafi Wahabi. Terus terang memang teman-teman HTI sebelum di HTI dibubarkan, teman-teman PKS seperti itu. Dan cara pandang ini seperti ini memang saya tidak bisa nafikan, ini memang bagian dari pendidikan di Kaliwates. Kita kan diajari egaliter. Meskipun kita basic NU, tapi ustadz kita dari Muhammadiyah banyak. Toh dulu ketika kita ngaji kan sering ngisi di halakonya Ustadz Muhayyan. Ya, saya juga dulu kultumnya disuruh ngisi seperti itu. Kan ya nggak apa-apa lah. Makanya saya tuh nggak seneng kalau kemudian jadi orang NU yang kemudian dengan teman yang tidak NU atau tidak Muhammadiyah kemudian koyok-koyoke sengit ini aku gak seneng Les, aku gak seneng. Ya, termasuk nuwun sewu perbincangan pembulian tanda petik di grup santri Kaliwates dengan teman-teman seperti itu saya juga nggak seneng gitu ya, nggak seneng. Meskipun dalam hal tertentu saya juga nggak sepakat dengan pola-pola pikir yang seperti itu. Ya, tapi ketika anti aku juga seneng. Bil hikmah kan harusnya. Nah isu itu ya kita ya adalah saya tetap menjadi NU, saya tetap seorang aktivis NU, tapi saya bisa bersandingan dengan orang lain. Kenapa kalau kita katanya Islam rahmatan lil alamin kita bisa bersandingan dengan non muslim, kenapa dengan sesama muslim kok tambah tidak bersandingan? Itu pemikiran saya seperti itu. Itu mewakili kegelisahan saya. Sejak selama ini gelisah dengan hal yang sama, kan gitu. Jadi makanya ya terus terang saya dengan teman-teman Muhammadiyah, dengan PKS waktu itu dengan HTI itu bisa komunikasi lah, bisa nyambung seperti itu. Walaupun dalam hal tertentu aku beda, pilihan fikihnya beda. Ibnu loh, kita IRM. Wes, itu terkait dengan penampilan saya. Jadi memang seperti itu. Ini kalau dikat boleh lah. Ya. Itu yang menurut saya apa ya? Dan ini karakter itulah yang kemudian seringkali atau hasil didikan dari MAPK seperti itulah yang kemudian pada diri saya seringkali disalahpahami oleh teman-teman NU. Kok teman-teman NU? Keluarga saya sendiri aja gitu kok. Dulu saya pernah ditanya, Din, kamu itu Muhammadiyah tak? Loh, mboten, kalau ini pengurus NU, kalau ini ketua NU. Oh, itu adalah termasuk keluarga. Dan tidak hanya itu, teman-teman juga demikian. Jadi ketika saya dekat dengan teman-teman PKS, teman-teman HTI pada waktu itu sebelum dibubarkan, itu mereka menganggap bahwasanya saya bagian dari mereka. Padahal identitas saya jelas.
Jenis kelamin saya itu jelas. Aku ki pengurus NU duwe kartanu, duwe SK. Tapi saya ingin menghasilkan apa ya gerakan yang kami lakukan itu ya sebagaimana dululah ketika kita di MAPK kita bisa beda dalam fikih tapi kita semangat. Dan kemudian beragama gak menakutkan gitu loh ya. Beragama itu enggak kesane piye ngono ya. Ada kalanya kudu guyon. Ada kalanya juga ya gak sangar lah. Walaupun dalam konteks tertentu kemudian kita bisa berbicara dalam wilayah ilmiah yang penuh perdebatan, tapi apa ya? Jadi gak, mungkin inilah yang dinamakan moderasi itu. Mungkin tapi ya entahlah. Ya tapi memang itu pola pendidikan yang kita dapat saat itu kan seperti itu kan. Jadi mereka mengajari kita juga menerima semua golongan. Mungkin mirip-mirip Gontor ya. Betul. Gitu. Dan ternyata kan itu menjadi yang sekarang kan yang dikembangkan atau yang ingin dikembangkan oleh Kementerian Agama seperti itu, moderasi. Apalagi nanti MAPK ini kan sudah juga buka lagi kan. Nah itu mungkin nanti itu sudah kemasannya sudah buka. Cuma kan ya kemasannya dan tantangan zamannya sudah berubah. Tapi harus ada kok orang-orang yang tafakuh fiddin. Tapi ya wawasannya luas, tapi ya luas. Ya luas dan luas seperti itu. Tapi ngelek sing koyo ngono ya saiki sudah angel. Angel. Karena sekarang pesantren kan juga menjamur kan. Iya. Banyak sekali pesantren-pesantren bagus dan hampir semua orang yang ekonominya menengah ke atas itu sekarang menyekolahkan anaknya di pesantren. Dan tidak lagi terus ya hanya sekolah pesantren, tapi kemudian yang tafakuh fiddin. Belajar pada disiplin ilmu agama itu kayak enggak banyak sekarang. Hasilnya ya tampilan seperti itu. Iman lah. Jadi seperti itu guys. Yang jelas saya terus sangat berterima kasih kepada ustadz di MAPK yang telah mewarnai perjalanan hidup saya, dan juga kepada keluarga besar santri Kaliwates. Saya itu senengnya apa? Kok ya saling ada apa ya, jiwa korsa ya. Walaupun itu dalam kata istilahnya Ferdian itu hanya untuk nostalgia, tapi ya nggak apa-apa untuk ya bahwasanya itu nanti dibutuhkan pada titik tertentu dan saling menguntungkan seperti itu. Kalau saya itu yang paling mengenang itu ya Ustadz Zaini sama Ustadz Robi sebenarnya. Apa sih yang mengenang? Ya banyak. Ustadz Zaini itu sabar kan, sabar juga, terus mengajarnya juga kalem. Kemudian kalau Ustadz Robi itu lucu. Nah itu yang ada teman kita di sini yang suka ngerjain Ustadz Robi ini sedang mainan laptop dia. Iya. Sampai diblok ini. Iya kles kok. Yang penting yang jelas. Istrinya dari mana? Belum dikenalkan. Istri saya Hikmatun Nikmah, aslinya dari Paciran. Keranji. Iya, Keranji. Keranji. Dulu sempat di Gontor, di ISID. Namun tidak lulus. Maksudnya karena ada demo dulu itu, terus katanya yang demo-demo itu dikeluarkan semuanya termasuk istri saya. Istri saya kemudian melanjutkan di Undar. Kami bertemu di SI sama Rosan Fikir, pada guru nih, ya, konco dikunci. Cinta lokasi. Itu namanya cinta lokasi itu. Konco dikunci. Jadi seperti itu. Terus apa mana ya? Nguncinya piye? Ya akad nikah. Masa orang nganggo liya-liyane. Dikunci kayak motor apa kayak apa? Masa? Kalau background jenengan sendiri itu sebenarnya dari keluarga mampu atau tidak sih? Atau ya kalau saya itu ya alhamdulillah mampu, termasuk ya cukup lah. Cukup. Jadi
Sama dengan teman kita Hibi juga ya. Hibi. Oh, kalau Hibi itu sebenarnya basicnya lebih dari cukup. Karena orang tuanya Hibi itu sempat jadi anggota DPR kalau nggak salah dulu. DPR P3 dulu. Ya cuma kan ya dinamikanya terus naik turun. Kalau saya itu orang tua tani, ya tani, bapak sambil nani itu di bengkel. Di bengkel, terus keluarga. Nah, alhamdulillah keluarga ini saudara-saudara itu ya semangat akademik, khususnya mbak saya baru saja kemarin tuh selesai S3-nya di ITS, mbak saya, aku gurung. Luar biasa tapi ya nanti pasti bisa nyusul lah. Ya, insya Allah. Amin tak syukurilah, tak syukuri. Siapa ngerti iso. Ya. Cukup Pak Kiai ya. Boleh, nggih. Atau ada yang kurang mungkin yang sudah ya, sudah cukup ya. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wis teko ngrepoti nyepakne panganan wis macam-macam. Kena apa? Semut. Terima kasih waktunya. Iya. Mas Yai Adin Maulana, mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat buat para pemirsa channel YouTube saya. Amin. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa juga di-share. Nanti kalau nggak di-share, view-nya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mukhlis atas kunjungannya. Begitu juga dengan sahabat Nurul Fataki yang hadir di Rumah Pergerakan NU Pacar Belok. Matur nuwun. Siap.